Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semuanya. Saya hormati semuanya di sini, para masyarakat, guru-guru, dan semua pihak yang saya banggakan. Pertama-tama saya sangat merasa terhormat ya, bisa hadir di depan kalian semuanya untuk lebih tepatnya berdiskusi tentang mungkin pengalaman sedikit pengalaman yang kami miliki di sini semuanya. Dan kebetulan di sini saya diminta untuk memberikan pengalaman bagaimana kemudian belajar di salah satu negara. Ini mungkin semacam siapa juga. Kalau saya berdiri, tidak apa-apa. Jadi disclaimer, saya ini belajar di salah satu negara Eropa. Jadi ketika kita bilang Eropa itu sebenarnya banyak Pak Ibu negara Eropa itu. Jadi ada sekitar 45-an di negara Eropa. Dan saya kebetulan memiliki kesempatan itu belajar di salah satu negara. Jadi demikian beberapa teman saya juga belajar di beberapa kampus yang berbeda. Jadi mungkin pengetahuan yang saya miliki itu yang mungkin dalam koridor itu. Yang kedua, bidang yang saya duduki itu adalah hukum. Jadi saya ini dihukum, prakteknya di penjara. Saya berasal dari fakultas hukum dan kemudian juga mengajar di fakultas hukum di Universitas Indonesia. Nah, ketika tentang hukum nih, Pak Bu, saya itu bangga, sungguh bangga dengan orang Madura. Serius, saya sendiri orang Jombang, tapi kalau kita belajar hukum, kita tidak bisa lepas dari beberapa nama yang saya kira cukup fenomenal di dunia hukum saat ini. Pertama mungkin Bapak Ibu mendengar nama Artijo Alkoskan. Mendengar ini? Salah satu hakim agung luar biasa yang tidak kenal takut. Jadi kalau misalnya ini ceritanya, kalau beliau memegang kasus di Mahkamah Agung untuk kasus korupsi dan kemudian terpidananya, terdakwanya itu sudah ada keputusan di tingkat pengadilan tinggi. Kan di pengadilan kita itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, dan ada kasasi yang di Mahkamah Agung. Nah yang terakhir yang memutusin, hakim yang memutusin itu ya hakim agung. Nah ketika terpidana korupsi ini di level pengadilan tinggi sudah divonis, itu kan ada peluang dia mengajukan kasasi. Tapi biasanya pengacaranya atau dakwanya itu ngintip Pak. Ini siapa yang bakal jadi hakimnya? Nah, kalau sudah ketemu Pak Artijo Alkoskan penting enggak. Daripada Pak, daripada hukumannya maksimal. Dan itu memang terjadi. Itu memang terjadi. Jadi benar-benar. Jadi enggak takut. Ya kata beliaunya dulu saya masih ingat baca buku beliau itu. Ya kalau diajar ya diajar aja lah. Kalau santet santet aja lah untuk mainan saya sehari-hari. Sekarang yang kedua, ya sebenarnya kalau bukan Pak Mahfud MD ya. Nah yang sangat fenomenal juga. Dan saya kemudian juga ada di satu asosiasi dengan beliau, asosiasi pengajar perundangan negara. Jadi kita kalau setiap tahun akan ada acara refleksi akhir tahun dan itu pasti akan datang. Dan saya curiga juga bahwa ini jangan-jangan nih orang Madura di dunia hukum kita ini cukup dominan. Karena apa? Karena nama-nama lembaga yang terkait dengan hukum, lembaga-lembaga negara, ini saya curiga ini yang diri orang Madura. Pertama, Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Kalau bukan orang Madura, saya kira namanya bukan Mahkamah Agung, tapi Kamah Agung. Kamah Konstitusi. Nah, karena orang Madura jadi Mahkamah. Mahkamah Agung. Sama kayak DPD sama KPK itu pasti orang Madura juga. Kalau bukan orang Madura namanya PD aja sama PK, bukan KPK. Nah itu yang saya kagumi dari itu. Dan juga saya ingin tahu belajar bahasa Madura sehingga kalau saya ketemu circle saya banyak yang orang Madura. Jadi saya belajar sedikit tentang bahasa Madura, tentang bagaimana cara mereka melakukan L yang sangat khas ya. D-sate Abdel Kodek. Nah itu beberapa hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari Mas Irsan
sudah memberitahukan kayak secara garis besar sistem pendidikan yang ada di Australia seperti apa. Nanti saya akan lebih spesifik tentang bagaimana persiapan, kemudian proses yang ada di sana, dan kembalinya dari sana kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah, perspektif Mas Iksan tadi mungkin bisa diadopsi beberapa hal itu untuk dicoba dimodifikasi dan diterapkan di sini. Nah, mungkin kalau saya lebih berorientasi dan kemudian mendorong Bapak Ibu yang ada di sini, atau mungkin ada siswanya atau anak yang putra-putrinya yang ingin belajar keluar, itu apa kira-kira yang harus disiapin. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu saja. Saya nggak ada gambaran bisa sekolah misalkan ke Budapest, nggak ada gambarannya. Tetapi itu terjadi. Mas Ihsan mungkin di masa sekolah juga ada gambaran untuk misalkan bisa sekolah sampai ke Amrum. Amrum ini keren. Australian National University ini keren. Itu salah satu 7 system mungkin kalau dalam 7 kampus terbaik di Australia. Jadi ini keren sekali. Alumni sebenarnya ini tenang dulu ya. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan adalah persiapannya. Jadi nanti kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, selanjutnya, nah ini ada sedikit saja poin yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah kenapa belajar ke Eropa. Yang kedua, persiapan dan cara belajar itu seperti apa. Yang ketiga, atmosfer pendidikan di Eropa seperti apa. Yang keempat adalah pasca pendidikan mau ngapain. Dan yang terakhir adalah kira-kira praktek baik apa yang bisa diterapkan di sini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kenapa belajar di Eropa? Kalau jawabannya adalah kenapa tidak? Kenapa belajar ke Eropa? Kenapa tidak? Nah, kalau kita lihat nih, ini saya sebetulnya mengikuti beberapa situs rankingan perguruan tinggi yang ada di dunia. Dan dari situ kita lihat bahwa mostly kebanyakan itu adalah universitas di Amerika Serikat. Jadi 10 besar itu sekitar 95% itu semuanya di Amerika Serikat. Kenapa? Kita tidak tahu. Mungkin sistem rankingan itu perlu diramah dengan atau kompatibel atau cocok dengan sistem pendidikan yang dikembangkan di sana. Nah, dulu saya pernah ketika ini saya ceritanya nih, saya bisa ke Eropa itu karena apa? Karena orang Madura juga. Dekan saya itu, Prof. Zaidun itu orang Madura, dan dia itu punya kebijakan pada saat itu. Semua dosen muda harus sekolah ke luar negeri. Kalau tidak, kalian harus bersedia ditempatkan di tenaga kependidikan atau SMTU. Serius Pak, serius. Ada satu teman saya seangkatan itu yang jadi serius kan. Gara-gara dia tidak lulus waktu Belanda. Akhirnya apa? Kita mati-matian belajar bahasa Inggris, kita kemudian terberjala mengelamar di sekolah manapun gitu ya. Dan saya yang tahunya kebetulan di Budapest di Eropa. Nah, pada saat itu saya diterima di 3 kampus, di Belanda 1, di Budapest, ada 4, di Inggris 1, satunya di Amerika. Cuman yang ngasih beasiswa itu di Eropa. Itu yang saya ambil. Biasa, cara pikir anak pesantren, murah, uangnya, enak, kira-kira gitu aja. Jadi itu murah, tapi tidak murah, karena di dalamnya itu sangat berkualitas. Dan saya nanti mungkin akan saya ceritakan. Nah, di sini tidak ada kampus Eropa, mungkin ada satu misalkan Cambridge ya, di Inggris, tapi itu satu saja di Eropa. Tetapi saya kira angka-angka di atas kertas ini tidak merefleksikan situasi yang sebenarnya serta kemudian hal yang ada di luar pendidikan itu sendiri. Nah, yang pertama, Eropa menawarkan banyak opsi sekolah. Jadi banyak sekali sekolah yang ada di Amerika, sekitar 2.700-an institusi perguruan tinggi yang ada di Eropa. Dan itu jurusannya macam-macam. Mungkin bisa selanjutnya. Nah, ini salah satu jurusannya Contemporary Circus Practices. Jurusan apa? Jurusan sirkus. Kalau di sini mungkin ada semacam sekolah topeng monyet akhirnya begitu. Tanda pedes kalau di dalam orang Surabaya ini. Tapi sana ada Contemporary Circus Practices. Itu ada program master. Jadi begitu banyak pilihan yang bisa diambil di Eropa.
kampusnya, negaranya, juga jurusannya. Kalau saya, karena saya ngajar hukum dan perbandingan konstitusi, maka saya cari jurusannya. Nah, kalau Bapak, Ibu dengan punya murid atau dengan sendiri sekarang misalnya ingin cari saja jurusannya yang sesuai dengan passion Ibu, Bapak sekalian, yang sesuai dengan profesi yang Bapak Ibu tekuni sekarang. Dan itu banyak sekali terjadi. Oke, kembali lagi ke awal yang kedua adalah penjaminan mutu, quality and assurance. Dan saya kira kalian semuanya sudah tahu. Kalau kita di bidang itu, semuanya terstandar di sana. Semuanya ada semacam standar operasional prosedurnya. Contohnya saya itu pernah mogok, nggak mau nerusin sistem. Nah, di sana kemudian apa yang dilakukan oleh sistem yang ada di pendidikan sana? Saya didatangi loh sama profesor. Sampai profesor itu menuntut, you harus selesai kuliahnya. Di keluargamu di sana itu banyak yang menanti. Kalau kamu kesulitan, bilang kami akan membuat program untuk kemudian kamu bisa memenuhi kualifikasi. Jadi meskipun mereka kasihan, nggak ada misalkan ceritanya kita dapat nilai karena kasihan, nggak ada Pak. Tetap saja kita dipaksa untuk memenuhi kualifikasi, tapi mereka sangat membantu. Dan mungkin hal ini bisa diterapkan juga di sini. Jadi nggak ada belas kasihan, tapi mungkin ada cara lain untuk memperbaiki nilai itu. Kemudian yang ketiga adalah biaya pendidikan yang terjangkau. Nah, ini yang menjadi pilihan ketika saya mengambil Eropa Tengah, karena biayanya terjangkau. Di Amerika itu Pak, untuk program master itu saya harus menghabiskan sekitar 800 juta kalau di perusahaan. Ketika itu saya ajukan ke kampus enggak, mending beli kerupuk sama daun. Enggak, tapi kalau dengan biaya segitu itu bisa membiayai 3 orang ke Eropa. Begitu. Padahal saya dapat 800 juta itu sudah didiskon sama University of California itu. Tapi tetap nggak bisa. Kemudian banyak opsi beasiswa. Nah ini Pak, beasiswa itu ada 3 klaster. Pertama adalah beasiswa nasional yang itu bisa kita dapat LPDP dan sebagainya. Itu akses yang sangat terbuka. Jadi kan sudah buka websitenya, apa saja kualifikasinya, itu kemudian Bapak Ibu bisa lamar. Atau mungkin nanti siswa-siswi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, biasanya ada beasiswa yang juga disediakan oleh lintas negara, organisasi lintas negara, seperti Erasmus Mundus dan sebagainya, itu disediakan oleh platform yang melibatkan banyak negara. Yang ketiga, klaster beasiswa itu biasanya ada yang satu negara tertentu ngasih beasiswa, itu juga ada. Dan yang keempat, klaster keempat itu institusinya, kampusnya sendiri itu yang ngasih beasiswa, itu juga ada. Dalam di sini saya masuk ke klaster yang keempat. Jadi kampus saya yang kemudian membiayai saya, kasih uang makan, uang saku, tempat tinggal sekaligus untuk bayar sekolahnya. Sudah semuanya ditanggung, kecuali anak sama istri. Itu yang susah, sehingga kita harus LDR. Kemudian Eropa juga menawarkan kultur dan lanskap geografi yang variatif. Jadi Eropa itu mungkin ada satu organisasi yang mengikuti Eropa, tetapi sebetulnya masing-masing negara itu punya kesan yang beragam. Dan apa? Di Eropa itu secara geografis itu dekat. Misalkan kita kayak misalnya kita sejarah ke Bangkalan atau ke Sampang itu kita sudah sampai ke negara lain. Dan itu enak banget. Dan ini yang dicari loh. Cari tempat yang instagramable, ya kan, dari posting, orang. Jadi kita bisa istilahnya flexing. Nah, pamer tipis-tipis. Dan itu saya kira ya itu worth it. Itu untuk apa ya? Untuk membalas kerja keras kita. Gak apa-apa kita jalan-jalan. Dan di Eropa banyak sekali tempat yang kalau kata orang apa Tionghoa itu ciamicong. Kemudian di Eropa itu kaya akan sejarah untuk eksplorasi. Nah, ini termasuk saya itu ke Budapest. Nah, ternyata baru tahu di Budapest itu dulu pernah menjadi daerah tundukan dari Turki. Di zaman Ottoman di sana itu ada makam seorang wali Turki Dervish, namanya Gulbaba.
Nah beliau itu kayak gubernurnya Turki yang ditempatkan di Hungaria. Itu ada makamnya, ada kayak buku yasinnya gitu. Jadi saya kayak setiap Kamis itu ke sana buat yasinan, sekaligus untuk menghibur diri karena stres gitu kan. Kadang nangis di kamar mandi itu hal yang biasa. Atau kadang pergi ke Bulbaba. Nah Bulbaba ini meskipun kemudian beliau Muslim dan Sufi, beliau sangat dicintai oleh orang Hungaria sendiri. Meskipun sebagian besar mereka adalah Katolik, itu karena orangnya sangat baik. Sampai pada saat beliau meninggal, Sultan Sulaiman itu yang memanggul kerandanya itu sampai kelihatan. Kemudian terakhir itu banyak di sana program-program itu jalankan dalam bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatir misalkan ketemu bahasa Hungaria yang misalkan salah satu ini bahasa asing, bahasa planet banget, nggak ada kemiripan apapun dengan bahasa yang lain. Itu kayak asing kan, nggak ada bahasa Arab juga dan sebagainya. Tetap jangan khawatir karena di sana kebanyakan program-program internasional itu ditawarkan bahasa Inggris itu yang lagi-lagi itu yang harus dijaga. Itu alasan kenapa kita di Eropa ya selain di pasar. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya gambaran yang tadi penjelasan yang tadi, oke? Jadi biaya pendidikan itu Amerika memang paling mahal ya. Jadi saya teringat saya waktu masuk ke rumah tadi, itu yang masjid di dalam postal yang itu, kalau rumah yang masjid bilang, ini mohon maaf ya karena sedang orang Madura, jadi mungkin pelafalan saya jadi kurang fasih. Munci membuat etanggung najibi, jangan sombangan dan santri. Nah itu. Artinya apa? Kalau semisal kita bisa membiayai pendidikan yang kita miliki sendiri kan, jangan sampai dong kita membebani santri kan gitu. Ya, jadilah. Nah ini nggak berlaku di Amerika. Ya, enggak. Kalau bisa diperas itu, ya susunya sapi itu. Kalau bisa 10 kali ada netes yang diperas lah. Makanya kemudian pendidikan di sana sangat mahal dan komersil. Jadi ideologi semacam ini yang mungkin membedakan dengan value nilai yang ada di ibadah dan ya kita harus bersyukur ya karena memiliki pendiri family. Tidak biasa mereka yang paham banget dan ada sesuatu terus. Nah persiapan rencana pembelajaran ini normatif semuanya. Penentuan institusi negara tujuan, penentuan jurusan pembelajaran tadi saya sudah jelasin. Kemudian prasyarat bahasa Inggris utama. Yang kedua, ini penting. Selain bahasa Inggris, kita juga mesti memiliki portofolio yang bagus, kurikulum kita yang bagus. Nah, ini penting ketika kemudian Bapak Ibu sekalian atau putra putri siswa-siswi panjenengan itu ada di level madrasah. Bikin itu portofolio. Misalkan acara yang melibatkan satu, menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Yang kedua adalah kemampuan untuk memberikan manfaat bagi banyak orang atau social impact yang besar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sekolah memang memiliki kebijakan atau kemampuan untuk membuat kebijakan, buat acara-acara yang memang memiliki dua karakter itu, sehingga nanti bisa dibuat portofolio bagi siswa-siswi dirinya. Oh, dulu saya pernah mengadakan ini. Karena apa? Karena penerima sekolah atau pemberi beasiswa pasti akan melihat itu. Ini anak ini saya kasih beasiswa, saya kasih sekolah di sekolah saya. Manfaatnya bagi saya apa sih? Nah, manfaat itu nanti setidaknya bisa diukur dari rekam jejak dari si calon siswa ini. Kalau secara nggak ada apa-apa, cuma nilainya bagus, nggak akan diterima. Jadi harus ada rekam jejak yang bagus, leadership, sama yang kedua adalah social impact atau imbas kegiatannya bagi banyak orang itu apa. Nah kalau sudah seperti itu, insya Allah dengan kemampuan bahasa pasti diterima dan akan dapat beasiswa. Itu sudah. Kemudian nanti atmosfer pendidikan di Eropa. Kalau kita belajar, sebenarnya kita tidak hanya belajar. Ada hal-hal yang di luar akademik yang itu sangat mempengaruhi wilayah akademik. Kalau di akademik misalkan kita akan menikmati atmosfer
Konsil Pendidikan Internasional. Kenapa? Karena kita ketemu dengan banyak siswa yang berasal dari negara lain. Kalau saya misalkan satu kelas dulu ada 13 orang yang berasal dari 9 negara yang berbeda. Ada dari Afrika, Amerika Serikat, Jerman, segala macam ada. Kemudian yang kedua, biasanya di sana silabus itu diberikan di muka. Silabus itu ya kayak buku pedoman pendidikan. Itu dikasih ke anak-anak itu, sehingga di situ cara penilaiannya bagaimana, masuknya kapan, kemudian jam tindak tanduk atau aturan berlakunya seperti apa, itu dikasih dan itu benar-benar dipakai. Kemudian sistem penilaian yang variatif, nah ini yang harus Bapak itu. Ini pengalaman saya ya. Saya dulu belajar. Kalau kita kan kalau dapat nilai 100 ya 100 lah, 90 kita mungkin dapat nilai bagus dari itu. Kalau di sana, kalau di tempat saya dulu, sistemnya itu membuat kita bersaing. Jadi ada sistem kurva, ada cluster-cluster. Kalau nilai kita bagus, belum tentu kita dapat A. Kalau teman kita, ya, itu tidak bagus kita. Jadi membuat kita itu bersaing dengan teman kita benar-benar. Jadi nilai saya 90, nilai teman saya 91, yang lain juga 92. Meskipun nilai saya 90 dari 100 maksimal angka yang saya berikan, saya tetap nggak bisa dapat A. Karena kalau nilai A itu hanya 15% saja, nilai B atau A minus itu 25%, kayak gitu. Sehingga apa? Semaksimal apapun sebagus apa nilai kita, kalau nilai teman kita lebih bagus, maka kita dapat nilai J. Nah itu ada kayak gitu. Sehingga apa? Itu aplikasinya apa? Kalau di sini terapkan, kasihan Pak. Kemudian yang di sana, yang kemudian menjadi pelajaran, di sana pusat studi itu menjadi pabrik pengetahuan. Nah di sini apabila dari waktu kita diskusi ternyata di Bata-Bata sudah ada pusat studi. Nah itu nanti kalau di kampus-kampus di Eropa itu banyak sekali pusat studi yang spesifik, tidak mencari satu pusat studi kayak merengkuh semuanya, tetapi spesifik. Makanya mungkin ke depan Bata-Bata punya pusat studi yang seperti itu, pusat studi bahasa, pusat studi sosial, atau mungkin yang lebih spesifik. Nah itu nanti akan memproduksi pengetahuan yang nanti akan digunakan sebagai bahan ajar untuk di kelas. Kemudian fasilitas fasilitas penunjang pendidikan bagus di sana itu bagus memang. Olahraga, kemudian academic advisor itu kayak kalau kita konsultasi, kalau kita merasa galau, gamang, itu ada orang yang kita tempat curcolnya itu ada. Jadi ada supaya apa? Supaya tidak curcol ke orang lain, apalagi pasangan yang lain. Makanya kemudian ada tempat. Kemudian di sana hal yang saya catat adalah ramah terhadap kaum disabilitas. Jadi pada saat saya di sana, saya ketemu dan punya teman seangkatan namanya itu Rolisa, sekarang sudah jadi dokter ya. Itu dia tunanetra. Nah, jaminan sosial dan fasilitas yang diberikan kampus kepada dia itu sungguh luar biasa. Dia bisa akses kemanapun, komputer, buku itu tersedia dalam bentuk audio. Nah ini yang mungkin ke depan saya kira juga penting karena ini merupakan bentuk keberpihakan kepada kelompok disabilitas. Kemudian dia bilang pernah ke saya suatu saat, ternyata tidak hanya kampus itu, tetapi sistem di negara itu juga membuat dia bisa hidup dengan lebih nyaman. Dia bilang gini, Haida, you can use me as your ticket to go everywhere in the public to access the public services. Dia bilang bahwa saya ini adalah tiket untuk kamu bisa menikmati fasilitas publik secara gratis. Iya, kalau saya naik bis, nonton film sama dia itu gratis sama. Karena saya dianggap sebagai legal. Tapi ya jangan kemudian dimanfaatkan. Tetapi itu bentuk bahwa bagaimana mereka sangat memanusiakan manusia meskipun kemudian manusia itu mau penyandang disabilitas. Dan ini sangat menyadari juga bahwa fasilitas yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki mungkin belum cukup. Nah, nama akademik nih yang menarik. Kita bertemu banyak kultur. Di sana ada kehidupan yang bebas. Ini saya alami waktu. Jadi saya di sana itu bebas.
Di sana itu kayak saya hidup di asrama laki-laki perempuan. Mohon maaf ini pengalaman ya. Kalau misalkan ada pasangan yang misalkan mohon maaf hubungan badan di sebelah kamar saya itu suatu hal yang biasa. Bersosialisasinya dengan tiba. Bahkan di kampus saya satu gedung itu ketika satu gedung ini ya, ini untuk tempat pendidikan di ujung ini sudah baru striptease. Sedihnya saya tidak mau. Artinya apa? Semuanya kembali pada pilihan. Ya, kalau di sana di surga banyak itu kalau saya misalkan mau ya mau saja bisa saya lakukan, tetapi itu kembali dengan surga dan mungkin fondasi-fondasi yang mungkin ditanamkan nilai-nilai yang bangga-bangga diberikan itu tidak bisa menyelamatkan. Dan alhamdulillah saya tidak pernah ke sana. Alkohol saya juga tidak pernah minum alkohol. Dan teman-teman Islam sekeliling saya baru tahu saya Islam itu ketika saya puasa. Yang buka puasanya jam 9. Jam 9 malam baru buka puasa itu udah lemes banget. Terus jangan takut, di sana pasti akan ada komunitas umat Islam. Saya bergaul dengan siapapun, komunitas Afrika, Eropa, Amerika, itu saya gauli semuanya. Jadi mereka baru tahu saya Islam ketika saya puasa. Yang ada drink alcohol, fasting, oh jadi kamu Islam ya? Jadi di sana Islamophobia itu juga ada. Jadi pendapat Islam itu kayak seperti apa itu ada. Dan saya kira tugas kita untuk bisa memberikan counter itu semua. Nah, sikap tak ramah terhadap umat Islam itu terutama yang perempuan. Kalau misalnya ibu-ibu di sini ke sana berjilbab, ini berpotensi untuk jadi sasaran Islamophobia. Saya pernah duduk di taman dengan teman, dia bilangnya ada sekelompok pemuda datang, you are terrorist, kayak gitu. Dan itu di tempat-tempat umum. Jadi ada beberapa teman kemudian yang sampai harus mengambil strategi melepas jilbab karena kemudian tidak ingin menjadi sasaran hate speech atau kemudian sasaran politisnya. Karena itu real nyatanya. Oke, terakhir kayaknya pasca pendidikan ini yang penting. Pertama, harus tetap terkoneksi dengan institusinya. Karena di situ biasanya mereka mengurus alumninya itu bagus biasanya. Dikabari gimana kabarmu, apa sekarang kegiatanmu, kamu udah dapat pekerjaan atau belum, seperti itu. Teman juga seperti itu. Nah, cara merawat kita alumni itu sebetulnya bagus. Nanti kalau alumni itu bagus, sukses, itu pasti ingat. Saya pernah dimanusiakan seperti ini bersama institusi saya. Sehingga ketika misalnya kita kontribusi apapun, dia pasti tidak akan. Kemudian membuat kerjasama lanjutan. Jadi kalau sudah balik, ya kita tetap terkoneksi dan membuat kerjasama lanjutan. Tadi sudah bagus, ini sudah sangat bagus. Ngaji semacam ini sudah bagus, tetapi itu harus ditindaklanjuti dengan semacam pembuatan ilmu untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya lebih kontinu. Kayak misalnya mengundang siapa ya, entrepreneur misalnya, pengusaha. Ya sudah setelah itu kerjasama, kira-kira membuka pemagangan dan sebagainya untuk memberikan kesempatan alumni seperti atau siswa di sini untuk meninggalkan menyiapkan generasi. Biasanya begini, kampus itu akan memberikan slot kepada kita alumninya untuk merekomendasikan satu atau dua orang untuk mengisi. Nah ini harus dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan ilmuwan ya, tentu saja mungkin ada kerjasama riset antara institusi kita dan institusi yang ada sekarang. Kayaknya mungkin itu saja dan saya mohon maaf yang terlalu panjang, namun ke sana memang laporan kalau misalnya ada salah-salah. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.